Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata, cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta yang tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Hidup sebuah perjalanan, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil. Adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang, yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Sekalipun diriku dapat berkata-kata
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kalau perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki, walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih. Cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita masuki doa pribadi dalam hati dengan menyesali segala dosanya. Inilah pengakuan dosa kami secara pribadi. Ampuni kami ya Tuhan. Kami menyesal atas kesalahan yang telah kami perbuat. Kami menyesal atas sifat dan sikap kami yang bertentangan dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menuntun dan melindungi keluarga kami dalam sayap kasih Tuhan. Berikan sukacita yang besar dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Dan biarlah keluarga kami turut menjadi terang dan garam Tuhan bagi sekeliling kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra yang hidup, kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau kembali bersatu hati untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami ingin menyerahkan masa perenungan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh bimbing dan sertai kami sehingga kami
mendapatkan makna yang sesungguhnya sebagai tuntunan hidup kami di tengah dunia ini, yaitu melalui firman yang kami dengarkan. Tuhan berkati agar hati ini dan pikiran ini terarah hanya kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, berkatilah kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 18. Imamat 19 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi ke kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudara di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Syukur kepada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan,
Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang suka Taurat Tuhan, yang teguh merenungkannya, mempersiapkan. Bacaan kedua pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus pada Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Injil Yesus Kristus dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada abad ke-21 pada masa sekarang, dapat kita katakan menjadi tantangan di dalam kehidupan berkeluarga semakin beragam. Kita bisa melihat di dalam kehidupan berkeluarga, bagaimana relasi suami istri, orang tua dengan anak-anak, terempas dengan berbagai aktivitas rutin yang kita kerjakan. Hal itu mencakup seperti pekerjaan di luar rumah, proses belajar mengajar, organisasi, dan juga kehidupan lainnya. Keluarga yang seharusnya dapat menjadi tempat tumbuh berkembang kehidupan cinta kasih, seringkali menjadi hambar dan kehilangan kehangatannya. Tentu saja hal ini harusnya kita sadari dan segera kita atasi. Seringkali kita juga mendapati di dalam kehidupan berkeluarga, rumah hanya menjadi sebuah penginapan, di mana pagi beraktivitas, malam beristirahat, dan seterusnya tanpa terjadi perjumpaan dan relasi komunikasi yang intim. Perlu kita menanyakan, ketika keluarga kita sudah mencapai kondisi seperti ini, di manakah cinta kasih yang sebenarnya? Cinta adalah suatu perasaan atau emosi dari kasih sayang yang kuat di antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Apabila kita menelaah ke dalam filosofi, cinta merupakan sebuah sifat baik yang mewarisi semua kebaikan di dalam kehidupan manusia. Di dalam cinta sendiri ada perasaan belas kasih dan kasih sayang. Dan cinta sendiri juga mendorong adanya sebuah aksi atau kegiatan aktif di mana ada tindakan dari manusia yang satu terhadap manusia yang satu ataupun objek yang lain. Hal itu dalam rupa banyak hal seperti pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, dan juga tindakan yang membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut. Dan dari sinilah kita mau belajar memahami bahwa menghadirkan cinta di dalam kehidupan keluarga tentu tidak cukup hanya dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, maupun literasi pendukung lainnya. Cinta dapat hadir bila ada tindakan juga yang terus dilatih dalam keseharian hidup. Erich Fromm, seorang yang berkebangsaan Jerman, lahir di Jerman, yang dikenal dengan teori kritik dan psikoanalisisnya, melihat ada hal penting yang perlu dipahami berkaitan dengan cinta yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Fromm melihat ada 5 syarat yang mewujudkan cinta kasih, yaitu yang pertama mengenai perasaan, yang kedua mengenai pengenalan, yang ketiga mengenai tanggung jawab, yang keempat mengenai perhatian, dan yang kelima adalah tindakan saling menghormati. 5 syarat inilah sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia dan seluruh ciptaan. Namun kemudian di dalam bukunya, Erich Fromm menegaskan bahwa ada 4 hal yang harus dimiliki oleh manusia di dalam kehidupan untuk mengekspresikan cinta kasihnya. Yang pertama adalah tindakan peduli atau care. Tindakan peduli atau care inilah yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua adalah tindakan tanggung jawab atau responsibility. Yang berikutnya adalah tindakan saling menghormati atau respect. Dan yang terakhir, Erich Fromm menekankan tentang perlunya saling pengertian atau knowledge, di mana bisa didapatkan ketika terjalin komunikasi antara satu dengan yang lain. Apabila semuanya muncul dalam keadaan yang seimbang di dalam hubungan pribadi yang saling mencintai, maka akan terlihat bagaimana dapat terciptanya sebuah keluarga yang bisa saling mengasah, mengasihi, dan mengasuh dengan penuh cinta kasih. Kita harus berani mengatakan bahwa omong kosong jika seseorang mengatakan cinta kepada anak tapi kemudian tidak mengasuh dan tidak bertanggung jawab terhadap si anak. Akan omong kosong sementara tanggung jawab dan pengasuhan tidak hadir tanpa rasa hormat terhadap si anak. Sesungguhnya disinilah kita mencoba memahami
bahwa kehidupan di dalam keluarga kita untuk mewujud nyatakan cinta kasih itu memerlukan banyak hal, sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan otoriter, tindakan-tindakan yang tidak saling menghormati, atau tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan tanggung jawab di dalam kehidupan berkeluarga. Pada bacaan Alkitab di Minggu Penutupan Bulan Keluarga tahun 2020 ini, mengingatkan kita untuk tidak sekadar memahami tentang cinta kasih dalam kehidupan kita, melainkan juga menghidupi cinta tersebut melalui tindakan-tindakan yang hadir dalam kehidupan kita dengan keluarga. Karena di sini sesungguhnya cinta kasih adalah perintah Allah bagi manusia dalam mewujudkan kekudusan di dalam hidupnya. Apabila kita membaca di dalam Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 18, kehidupan yang kudus menjadi panggilan Allah bagi umat Israel. Karena di sini Allah menekankan bahwa Allah adalah pribadi yang kudus, maka umat Israel juga harus mengkuduskan dirinya. Namun juga kita tidak bisa mengatakan bahwa kekudusan umat Israel sama dengan kekudusan Allah. Namun kita mau melihat di dalam Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 2, di sini bukanlah sebuah perintah melainkan sebuah pernyataan. Karena Allah itu kudus, maka umat Israel pun akan menjadi kudus. Ketika umat Israel mau belajar untuk taat, umat Israel mau menyerahkan dirinya kepada Allah. Kudus di sini merupakan anugerah Allah yang ditampakkan dalam kehidupan manusia, di dalam proses kehidupan mereka. Kudus di sini adalah dalam relasi umat dengan Tuhan, walaupun juga merupakan menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Israel. Selain itu juga kudus di sini harus ditampakkan dalam relasi umat dengan sesama. Tentu di sini hidup kudus menjadi sebuah seruan dan penegasan akan panggilan Allah, bukan sekadar imbauan, bukan sekadar ajakan, melainkan sebuah penegasan bahwa umat Israel bukanlah umat yang sama dengan komunitas kebanyakan, melainkan umat yang benar-benar dikasihi dan dicintai oleh Allah yang kudus itu. Dari sini kita juga mau belajar menghayati bagaimana sebenarnya kehidupan kita sebagai keluarga. Ada sebuah dorongan untuk kita menghidupi kekudusan itu dengan keluarga kita. Berbuat kudus berarti ada motivasi kita untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, di samping kita juga mengasihi Allah yang utama. Ketika seseorang mampu memancarkan cinta kasih dari dalam dirinya, dia sedang belajar untuk menghidupi kekudusan itu. Ketika ia sedang mewujudkan keduanya, yaitu beriman kepada Allah dan juga menekankan hidup kudus itu, dia juga sedang berupaya untuk memberitakan Injil dan belajar bagaimana melayani Tuhan dalam kehidupan sesama. Hal tersebut memang tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan. Muncul banyak tantangan, muncul banyak kesulitan dan benturan-benturan. Tetapi dari sini kita mau melihat bahwa Paulus pun dulu, kepada tokoh ini kita selalu melihat bagaimana perjuangan menjadi pelayan Tuhan. Ketika muncul beragam tantangan yang dijumpai, dia tidak mematahkan semangatnya untuk selalu hidup kudus, untuk berusaha mewujud nyatakan cinta kasihnya kepada Allah dengan tanpa paksaan. Dia melakukannya dengan sukacita. Dia berupaya agar semua orang dapat merasakan kasih dari Allah melalui keberadaan dirinya. Dia berupaya untuk memberitakan Injil mengenai kebenaran dan keselamatan yang dihadirkan oleh Yesus Kristus kepada semua orang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harusnya menekankan sebagai orang tua untuk hidup penuh dengan kasih sayang di dalam proses merawat anak-anak kita, merawat keluarga kita, agar kita berupaya menekankan hidup yang tulus, yang penuh dengan kemurnian, sehingga keluarga kita memahami mana jalan yang benar untuk hidup di dalam Allah. Di dalam mencontoh kepada Paulus, kita juga melihat bagaimana Paulus merawat dan mengasuh jemaat bagaikan ia merawat anak-anaknya sendiri. Dia berbagi Injil, dia berbagi kehidupan dengan jemaat, dia menyatakan
cinta kasih-Nya melalui surat-surat pengembalaan. Dia menguatkan hati tiap-tiap jemaat, seorang demi seorang. Dia bahkan hadir bagi teman sepelayanannya. Atas pelayanan yang seperti inilah yang diharapkan agar kita pun dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kita berkeluarga. Bagaimana kita hadir memberikan pengorbanan diri ini kepada keluarga kita. Ayah bekerja, mencari nafkah, ibu pun yang bekerja mencari nafkah, ataupun juga hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dua-duanya sama-sama berharga. Dua-duanya sama-sama berupaya untuk menghadirkan cinta kasih dari Allah di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Tugas di dalam memberitakan Injil bukan hanya menyerukan tindakan-tindakan kita keluar rumah, tapi juga di dalam rumah kita. Bagaimana ayah menjadi pribadi yang hadir sebagai teman seperjalanan bagi anak-anak di dalam pertumbuhan mereka menuju kedewasaan. Untuk ibu yang selalu menyiapkan yang terbaik bagi anggota keluarganya, bagi suami, bagi anak-anaknya. Berkorban mengenai dirinya, waktunya. Di situ juga sedang memberitakan Injil, menghadirkan kasih bagi keluarga. Untuk anak-anak yang belajar untuk berusaha mendengarkan dan mematuhi apa yang orang tua sampaikan, ketika diarahkan belajar untuk percaya bahwa apa yang orang tua sampaikan adalah yang terbaik. Dari situ kita juga belajar untuk mewartakan Injil kepada keluarga kita. Karena ketika kita mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah, maka kita akan berusaha melakukan apa yang Allah kehendaki. Bukankah kepatuhan atau ketaatan merupakan hal yang disukai oleh Allah? Bukankah hadir menjadi pribadi yang saling mengasihi itu adalah yang disukai oleh Allah? Dari situlah kita mau mencoba untuk belajar bagaimana mengerti bahwa kekeluarga membagikan kasih ke dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga adalah hal yang penting, adalah hal yang juga utama. Bukan hanya keluar gedung gereja, bukan hanya menyerukan kepada kemajemukan di luar sana. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 46, bagaimana kita lihat ada narasi tentang orang Farisi yang juga ahli Taurat untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dari sinilah kita mau melihat bahwa Yesus hendak memberikan sebuah definisi yang utuh yang berkaitan tentang iman. Yesus ingin menekankan bahwa kasih adalah menjadi sebuah perintah yang harus dilakukan secara total kepada Allah. Tetapi kasih juga harus dilakukan di dalam kehidupan kita bersama dengan sesama kita. Kasih merupakan sebuah wujud komitmen hidup total seseorang kepada Allah. Dari sini kita juga melihat bagaimana ketika sesama kita merasakan kasih yang telah kita lakukan. Dia sedang merasakan kasih dari Allah. Dia juga sedang merasakan perhatian dari Allah. Dia akan turut memuji dan memuliakan Allah melalui tindakan-tindakan dia yang terinspirasi oleh kita. Dari sini kita juga mau melihat bagaimana komitmen tersebut sangat dibutuhkan. Komitmen untuk mewujud nyatakan cinta kasih kepada Allah, serta pelayanan dalam kehidupan kita kepada sesama, merupakan sebuah satu kesatuan utuh. Seperti dua sisi pada koin yang kita miliki, tidak bisa dipisahkan. Apabila sisi yang satu sedang berkomitmen dan berupaya penuh memberikan hidup ini kepada Allah, di sisi yang lain kita pun berkomitmen dan berupaya penuh untuk melakukan pelayanan yang total dan utuh dalam kehidupan sesama kita. Hal yang perlu kita ingat bersama ialah jauh sebelum kita menyatakan kasih kepada Allah, kita mengingat bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita di dalam kehidupan kita pribadi ataupun keluarga. Di dalam bingkai kasih Allah inilah kita dibentuk untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk mengasihi sesama. Berarti kita berupaya untuk memberikan kasih itu tanpa batas. Kita berupaya untuk memberikan kasih itu bukan hanya di dalam rumah saja, tapi juga ke tengah masyarakat. Demikian juga sebaliknya, bukan hanya di kantor, bukan hanya di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga di rumah. Terkadang kita menemui bahwa banyak anggota keluarga kita, misalkan suami, istri, anak-anak kita, jauh lebih ramah ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ketika berada di dalam keluarga,
berubah suasana menjadi jutek, menjadi marah, merasa tidak ingin diganggu oleh ayah, ibu, pasangan, atau anak-anak. Mengapa seringkali kita seperti bermuka dua? Berbagi kasih di luar sana, tetapi ke dalam keluarga kita begitu marah ketika kita dipanggil, diberikan perhatian. Atau kita sebagai anak-anak yang sedang beranjak dewasa, seringkali kita sudah ogah untuk mencium ibu kita, mencium ayah kita, seakan-akan mereka sudah menjadi orang lain yang tidak hadir di dalam kehidupan kita. Padahal sesungguhnya kita dahulu digendong, kita dirawat ketika sakit, kita dibimbing, kita diberikan yang terbaik. Namun kita sebagai anak-anak seringkali langsung bersikap kaku, hanya karena merasa bahwa diri kita ini malu kalau mencium orang tua kita di hadapan orang banyak. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak bisa hadir di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga sebaliknya. Ayah atau ibu, seringkali kita merasa kaku ketika harus menunjukkan cinta kasih kepada anak-anak. Karena kita merasa, anak saya sudah dewasa, tidak pantas lagi dibuat seperti itu. Apakah benar? Karena mereka sudah beranjak dewasa lalu mereka tidak berhak mendapat pelukan, tidak berhak mendapat pujian, tidak berhak untuk mendapat sapaan cinta kasih, atau hanya selalu dituntut untuk menjadi yang terbaik? Bukankah mereka tetap anak-anak kita? Walaupun mereka sudah berusia sekalipun, kita bisa disebut sebagai orang tua hanya karena kita belajar untuk mengasihi mereka. Kita bisa disebut sebagai ayah atau ibu adalah karena kehadiran anak-anak kita. Marilah bersama kita belajar untuk menghargai keluarga kita, anggota keluarga kita, sebelum habis masanya di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya teringat pada satu buah lagu dari Tanah Batak. Judul lagunya adalah Ujuni Ngolukon, yang artinya lebih menggambarkan tentang pesan dari orang tua, bagaimana meminta untuk anak-anaknya bersabar terhadap orang tuanya yang sudah harus dipapah, yang makan harus disuap, mandi harus dimandikan karena sakit. Lagu ini mungkin tidak bisa saya nyanyikan, karena memang saya tidak pandai bernyanyi. Tetapi yang saya tahu adalah lagu ini ingin mengajarkan bahwa sesungguhnya inilah sebuah keluarga. Bagaimana kita melatih diri kita untuk saling mengasihi di tengah keterpurukan, di tengah kesusahan. Di tengah-tengah keluarga kita juga belajar bagaimana sesungguhnya mengampuni, mengasihi tanpa batas, mencintai tanpa alasan, bahkan hadir tanpa perlu diminta. Kita mau belajar bagaimana mencintai anggota keluarga kita sebagai subjek dari cinta yang harus dihidupi tanpa memandang kondisi apapun itu. Marilah bersama kita memiliki semangat untuk mencintai. Untuk ayah, ibu, marilah saling mengasihi sebagai orang tua, sebagai sepasang suami istri, dan biarkan kita bisa menghidupi janji pernikahan kita sampai kita mati. Untuk anak-anak, kita memang mencintai atau menyenangi kondisi kita pada usia yang muda. Tetapi kita tidak akan selamanya muda. Marilah sama-sama kita membuka hati dan pikiran kita, melihat bahwa orang tua kita yang sudah berusia senja tidaklah abadi di tengah-tengah dunia ini. Mari kita pergunakan usia kita yang muda ini untuk menunjukkan kepada semua orang bagaimana kita mengasihi orang tua kita seperti kita dikasih oleh Allah. Berikan cinta kita tanpa batas. Izinkan orang tua kita mencium kita, memeluk kita tanpa kita merasa malu. Dari situ kita ingin menunjukkan kepada semua orang, keluarga yang kita rawat, kita cintai, kita kasihi, ingin menjadi berkat bagi semua orang dengan menunjukkan bagaimana sesungguhnya mencintai tanpa batas. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan keluarga. Ingatlah
bahwa Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka marilah kita usahakan, kita upayakan untuk mencintai pasangan hidup kita, mencintai anggota keluarga kita, mencintai orang tua kita, sebelum kita mencintai orang-orang di luar sana dan melayani mereka. Panggilan hidup kita sesungguhnya adalah menjadi pelayan Tuhan yang menekankan hidup yang penuh kasih. Tuhan memberkati dan Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita, menyanyikan dengan penuh sukacita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya ada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau memasuki di dalam syafaat kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami diberi kesempatan untuk berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa secara khusus untuk dunia ini, bangsa dan negara kami, juga keluarga kami ya Tuhan. Kau tahu bahwa saat ini kami semua mengalami pandemi ya Tuhan, di mana pandemi ini mengakibatkan kondisi ekonomi seluruh umat terganggu ya Tuhan. Ekonomi mengalami penurunan yang drastis. Tuhan, sertai kami, mampukan kami untuk melewati pandemi ini dengan baik. Berikan kami pemeliharaan yang cukup ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan kami, agar kami boleh tetap bertahan dalam pandemi ini, dan boleh melewati semuanya dengan baik. Kiranya Engkau berkati juga ya Tuhan, agar pandemi ini bisa segera selesai ya Tuhan. Segala permasalahan boleh terselesaikan, ditemukan solusi untuk pengobatan, khususnya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan, agar kondisi ekonomi boleh terjaga ya Tuhan dalam kondisi baik. Kau berikan kekuatan pemulihan ekonomi, sehingga kami boleh segera pulih, dan bangsa ini boleh bangkit kembali, sehingga kami semua boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Hanya padamu kami berdoa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami memasuki masa raya bulan keluarga. Kami memohon rahmat-Mu agar gereja dapat tetap menghadirkan pelayanan yang baik, sehingga tiap orang dapat meresapi dan menghadirkan cinta di dalam keluarganya. Patahkan setiap keraguan dan ketakutan dalam menjalani hidup di tengah situasi seperti ini.
dengan keyakinan bahwa Engkau Tuhan akan melakukan pemulihan bagi kami semua. Kami juga ingin berdoa bagi setiap anak-anak kami yang terpaksa harus menjalani aktivitas sekolah dan kuliah secara daring. Kami mohon pertolongan Tuhan agar anak-anak kami dimampukan dan mendapatkan kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu kepada orang tua kami. Kami mohon Engkau selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan bagi orang tua kami. Bapak, kami juga memohon agar teman-teman sekolah kami tetap fokus dalam menjalankan sekolah online. Tuhan, kami memohon Engkau memulihkan bangsa kami agar kami dapat bertemu kembali dengan guru dan teman-teman sekolah kami. Haleluya. Tuhan, inilah doa yang boleh kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengar seru doa kami. Segala bentuk pergumulan yang kami rasakan baik di dalam keluarga kami ataupun juga di dalam pekerjaan kami, kiranya Engkau boleh menjadi penolong kami yang tepat pada waktunya, memberikan kami jawaban yang tepat ketika kami mempertanyakan hal-hal yang tidak bisa kami temukan jawabannya. Ya Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi kehidupan kami sebagai persekutuan gereja-Mu di tengah-tengah masyarakat dengan kemajemukannya. Tuhan boleh berkati agar kami tetap boleh satu hati. Kami boleh saling mendampingi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga ketika kami berada di tengah-tengah dunia ini, wajah Kristuslah yang terus kami upayakan untuk kami tampakkan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tengah pergumulannya, pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau mengetahui bagaimana kami merindukan untuk dapat beribadah di gedung gereja. Tetapi kiranya Engkau sajalah yang menolong kami agar kami boleh bersabar dan berhikmat. Ya Bapa, kami juga mengingat untuk setiap saudara kami di dalam kesehatan mereka, di mana mereka membutuhkan pertolongan-Mu untuk boleh sembuh. Kami mengingat untuk Dr. Aurelia dan juga Bapak Budiman Gultom di dalam pergumulan mereka, di dalam menjalani masa kemoterapi atau bahkan radiasi. Kiranya Engkau lah yang boleh hadir untuk memberikan jadwal yang tepat, perawatan yang tepat, bahkan perlindungan ketika berangkat ataupun pulang ke rumah. Tuhan juga boleh berkati untuk Opa Yopi de Fretes, Ibu Sumartini Siite, Ibu Lorenza Dino, Ibu Saliem Huai, Bapak Huai, Opung Tiominar Selaban bersama dengan keluarga, Opa Edi Mulyono, Bapak Evert Pelenkahu, atau bahkan setiap saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu di dalam masa pemulihannya saat ini seperti Ibu Tias, Ibu Rati Suryandari, Ibu Ayu, dan dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Engkau boleh hadir dan menolong mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan kami secara pribadi di dalam masa pandemi ini, namun kami masih harus tetap berusaha dan bekerja. Kiranya Tuhan boleh jaga dan sertai kami selalu, supaya kami boleh tetap dalam keadaan baik. Tuhan berkatilah setiap doa yang boleh kami panjatkan hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkannya, seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa yang jauh daripada sempurna. Berkatilah ya Bapa. Dan kami akan mengakhiri doa ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingatkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami berterima kasih oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Kami juga berterima kasih atas firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati mereka. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat gereja-Mu ini pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku
aku dan seisi